Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Pemirsa, para hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahasanya kita ini masuk surga bukan karena amal yang kita kerjakan, bukan amal sholat yang kita kerjakan, bukan puasa yang kita kerjakan, amal puasa, zikir dan sebagainya. Bukan. Ini murni, ini jelas daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi juga mengatakan, ya Allah, apa beri, ya termasuk saya juga. Benar. Termasuk Rasulullah juga masuk surga bukan kena amalnya, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perlunya kita nih untuk sholat, untuk zikir, baca Quran, beramal? Itu tujuan tidak lain untuk meningkatkan derajat kita di surga. Semakin banyak amal yang dikerjakan, semakin tinggi tingkatan derajatnya di surga. Nah ini, kalau kita mengadakan amal Pak, apa bisa surga? Untuk kita masuk surga Pak, nggak ada. Nggak bisa Pak mengadakan amal yang kita kerjakan, Masya Allah. Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh Pak, kita ingin membeli mobil. Kita mau beli mobil, katakan mobil apa yang paling mahal nih? Avanza, ya. Kita punya uang cuma ada 300.000 perak. 300.000 kita punya. Untuk apa? Masa bagaimana kita bisa beli Avanza yang harganya ratusan juta Pak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi karena yang punya Avanza itu dia kasihan, maka yang ke-1.000 itu dia ambil sama yang punya Avanza dan diberikan Avanza itu kepada kita. Itu bukan karena dia tidak senilai dengan barang yang dibeli, itu nggak sesuai dengan uang yang kita miliki. Begitu saja Pak, nggak sesuai dengan amal yang kerjakannya. Pernah di zaman dia dulu ada seorang yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalku. Kata Allah, bukan. Surga bukan karena amal kamu, tapi karena dia ingin bahwa dia ingin surga dengan amalnya. Oke, kata Allah. Maka Allah telah ditimbang amal yang sudah kerjakan dengan nikmat Allah bisa ngedip sebelah mata. Maka semua amal yang dikerjakan selama dia hidup 80 tahun Pak, itu nggak bisa menebus nikmat, bisa melihat mata, sebelah mata bisa mengedip Pak. Yang lain lagi masih banyak nikmat Allah yang nggak bisa kita hitung Pak. Itu baru bisa mengedip aja. Bisa ngedip, itu nikmat Allah untuk kita beli. Dengan amal kita nggak bisa Pak. Bagaimana kita bisa bicara, bisa mendengar, ya, bisa berjalan. Masya Allah Pak, bisa ngirup udara, oksigen. Ini Pak, jadi jelas Pak, surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Pak nilainya Pak. Nilai-nilai daripada amal itu untuk meningkatkan derajat kita nanti di surga. Kita penting beramal, kita tetap harus beramal Pak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Pak kita ini mau tahu amalnya surga yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq Pak, maka semua umatnya ini Pak, dari mulai Umar, Utsman, Ali, sampai ke tabiin, sampai lagi ke tabiin ke kita Pak, sampai nanti akhir zaman tidak bisa menandingi amalnya Abu Bakar Siddiq. Tidak bisa Pak. Amalnya Umar, terus amalnya Utsman, Ali, sampai ke kita nih, nggak bisa untuk menyaingi surganya Abu Bakar Siddiq. Karena semua amal yang kita kerjakan Pak ngalir pada Abu Bakar As-Siddiq catatannya. Karena kalau dalam ini Pak, kalau kita mengajak satu orang itu ngajak lagi, maka terus kepada yang terakhir. Nah ini Pak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jadi
pernah malaikat Jibril nih ya, dia mohon pada Allah, ya Allah saya ingin melihat berapa luasnya surga Abu Bakar Siddiq yang engkau berikan kepada dia. Maka Allah katakan, wahai Jibril, kamu akan sanggup ya untuk kamu itu meninjau berapa luasnya surga Abu Bakar Siddiq ya. Maka malaikat ini Pak, dia terbang Pak selama 70 tahun. Terbang untuk mengitari berapa luasnya surga yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq. Setelah 70 tahun dia Pak, dia terbang, lalu dia berhenti ngaso, capek. Maka apakah sudah semua surga Abu Bakar As-Siddiq sudah aku lalui? Maka kata Allah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, itu baru selambi halaman belakangnya aja. Bayangan Pak, 70 tahun dia terbang, cuma hanya selambi halaman belakangnya Pak, Masya Allah. Karena semua ama-ama orang-orang beriman ke dia semua Pak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, karena dia orang pertama, orang yang Islam yang Nabi Islamkan ialah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pertama setelah jadi Nabi, pertama-tama yang diajak Islam adalah istrinya Khadijah. Orang tua baru Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq setelah dia Islam masuk dalam dirinya, maka Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, ya Rasulullah, saya sudah Islam, saya sudah bersahadat, saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa tugas saya? Apa kerja saya? Apa tanggung jawab saya? Maka Rasul katakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, tugas kamu dengan tugasku sama. Kau ajak orang, seluruh manusia, ajak manusia kepada Allah. Agar dia mengenal Allah, agar mereka itu yakin pada Allah, agar mereka bertauhid benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah taala, satu hari Abu Bakar masih Islam, maka 7 orang Islam, 7 orang kafir diislamkan Pak. Termasuk Utsman bin Affan, Ubadiyah, itu 7 orang Pak. Satu hari masuk Islam, itu Abu Bakar Siddiq sudah mengajak 7 orang masuk Islam. Kita hari ini berapa puluh tahun masuk Islam. Berapa orang kafir yang kita Islamkan Pak? Masya Allah. Jangan pun kita ngislapin orang kafir Pak. Orang Islam sendiri belum kita Islamkan Pak. Lagi ini kita ngajak orang kafir. Itu Pak. Jadi kalau dulu tuh dakwahnya dakwah iman. Zaman Nabi itu Pak, di Mekah tuh dakwah iman. Maka ketika itu belum ada perintah sholat, puasa, zakat, haji. Belum ada Pak. Hanya ya ayunas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hanya itu pada awalnya Pak. Hei manusia, ucapanlah atas kamu la ilaha illallah, maka kau akan sukses, kau akan jaya, kau akan mulia, kau akan terhormat, kau akan dimuliakan Allah. Ini Pak. Jadi waktu itu hanya perintah dakwah, menyuruh manusia kepada Allah, mengajak kepada Allah, agar manusia itu yakin benar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ada hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dulu Madinah bernama Yasrib, tapi di sono suasana agama hidup, maka bergantilah namanya Yasrib menjadi Madinah Munawwarah. Madinah yang memancarkan hidayah Pak. Maka dari Madinah ini disebar rombongan Islam itu Pak ke seluruh alam. Dari Madinah itu disebar rombongan Islam ke seluruh alam Pak. Kirim ke Indonesia kan, kirim ke Soviet, kirim ke Asia, dikirim ke Eropa, dikirim ke Afrika, ke seluruh alam Pak. Sehingga yang tinggal hanya 100.000 orang Pak, 100.000 orang. Yang lainnya bertebaran kemana-mana Pak, untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Nah ini Pak. Jadi Islam itu dibentuk dengan pengorbanan, harta, diri, waktu, perasaan, sampai nyawa Pak. Ini harga Islam, harga kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan santai-santai Pak. Islam itu dibentuk Pak dengan aman, dengan rehat-rehat, ngopi, ngerokok. Bukan Pak. Dengan santai-santai enak ngeropi dengan gantengan dengan istri. Bukan Pak. Tapi dengan pengorbanan, tangisan. Ya enggak? Sampai anak jadi yatim, istri jadi janda. Itu Islam tuh begitu Pak. Uji Islam tuh begitu, dengan pengorbanan, air mata, tetesan darah. Anak jadi yatim, ibu jadi janda, gara-gara untuk menyampaikan la ilaha illallah. Itu baru Pak
Sekarang sudah kita akan kembali meniru-niru tapak tilas. Karena ini harus berlanjut sampai kiamat, Pak. Tugas ini bukan hanya selesai. Kalau selesai nggak mau lagi orang dakwah, Pak, hancur Islam ini. Tidak mengenal Allah lagi loh. Kalau kita hari ini hanya rokok-rokok santai-santai kan, nggak ada Pak Islam itu maju, Pak, ya. Jadi ini harga Islam tuh harga mati, Pak, ya, harga mati, Pak, bukan harga bukan harga kita boleh tunda-tunda, nggak bisa, Pak. Ini harga mati, ya, harga mati. Karena Islam itu agama pengorbanan, agama nenek moyang kita tuh Nabi Ibrahim, agama pengorbanan, ya. Baru Islam itu wujud dalam diri kita, sehingga kalau sudah Islam wujud, Pak, dalam diri kita, indah, Pak, ya. Allah akan datang bantuannya, semua masalah beres, doa dikabulkan, semua barang-barang murah, kawin murah, semua, Pak, akan jadi indah, Pak, keadaan. Kalau orang sudah taat pada Allah. Tapi kalau nggak taat, bukan lagi barang murah, barang mahal, rumah mahal, enggak. Semuanya mahal, Pak, semuanya sulit. Kalau orang sudah agama dijauhkan daripada ini umat, ya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita keyakinan benar kepada Allah dan kita istiqomah terus. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.